Belakangan ini, pemberantasan judi online dinilai mulai kehilangan gaungnya. Di media sosial, tautan dan iklan judi masih mudah dijumpai, menyusup di kolom komentar. Situs baru bermunculan tak lama setelah yang lama diblokir. Itulah sebabnya, wajar bila muncul kesan intensitas perang melawan judi online tidak segencar sebelumnya. Masyarakat mulai merasa upaya penegakan hukum terkesan melemah. Padahal, risiko dan kerugian dari judi online masih tinggi, tak bisa dianggap recehan. Saat berpidato dalam APEC Economics Leaders Meeting di Hwabaek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkap kerugian negara akibat judol, yang jumlahnya mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 134 triliun rupiah setiap tahun. We also see that we need cooperation on transnational crime because we are suffering a lot from illegal smuggling, from corruption, from narcotics smuggling. This is endangering our youth, and also online gambling is very, very serious. It's calculated that we're losing about $8 billion a year just by the outflow from online gambling. Data resmi PPATK sepanjang 2025 memang menunjukkan adanya penurunan perputaran uang di judi online dari 359,81 triliun rupiah pada 2024 menjadi 286,84 triliun rupiah atau turun sekitar 20%. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menegaskan, pada tahun 2025 merupakan titik balik sejak masifnya praktik judi online di Indonesia. Dikatakan, menurutnya transaksi dan deposit masyarakat menunjukkan bahwa upaya pemerintah memberi dampak nyata. Namun, indikasi penurunan tersebut tentu saja tak berarti apa-apa bila pemberantasannya kini mengendur. Di dunia maya, langkah Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir konten judi juga tak bisa dianggap sepele. Lebih dari 2 juta konten judi sepanjang 2025. Bila ditotalkan sejak tahun 2021 hingga awal tahun 2026, penindakan melampaui 7,5 juta konten. Tapi sekali lagi, upaya menutup situs-situs online itu kini seperti berjalan di tempat, tak lagi ada kejutan-kejutan. Bahkan selain judol, pinjaman online ilegal yang juga banyak menjerat kalangan masyarakat bawah dengan bunga mencekik dan teror brutal masih marak tak habis-habis. Polri memang mengklaim penegakan hukum secara offline sampai kini terus berjalan, tapi upaya ini tak bisa dianggap berhasil, karena pada kenyataannya masih banyak beredar iklan-iklan terkait judol dan pinjol liar. Dari ratusan kasus, Bareskrim Polri menetapkan ratusan tersangka dan menyita aset miliaran rupiah, termasuk 286 miliar rupiah dari sindikat internasional. Lalu setelah ini apa? Patroli siber dan kerjasama dengan PPATK untuk perampasan aset hasil kejahatan sudah sepatutnya tidak angin-anginan alias bergerak hanya di saat ada perintah presiden. Saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1. Pemberantasan narkoba. 2. Penyelundupan. 3. Judi online. Di awal pemerintahan saya hormati Anda, saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satu pun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Upaya pemberantasan judol saat ini jauh lebih kompleks karena pelaku memanfaatkan server luar negeri, VPN, kripto, dan sistem pembayaran digital untuk menyamarkan transaksi. Pola ini membuat penindakan menjadi lamban, aparat seperti ketinggalan kereta. Padahal operasi berlangsung di balik layar sistem keuangan dan jaringan global. PPATK memperkirakan tanpa pengawasan ketat, potensi transaksi judi online pada 2026 bisa menembus 1.100 triliun rupiah. Tingginya minat masyarakat, faktor tekanan ekonomi, dan kemudahan akses menjadi penyebab tantangan tidak berkurang. Meski capaian 2025 sudah signifikan, perang melawan judi online belum selesai. Teknologi terus berubah, pelaku meningkatkan kecanggihan modus dan minat masyarakat masih tinggi.
Konsistensi pemerintah, dalam hal ini Polri dan Kemenkomdigi, serta lembaga terkait seperti OJK dan PPATK, menjadi kunci untuk menang dalam jangka panjang. Men of our time.